dengan persiapan kita di bulan suci Ramadan, khususnya di malam hari kita disunnahkan untuk qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang bangun di malam hari bulan Ramadan dengan mengharap pahala dari Allah dan dengan penuh keyakinan kalau itu adalah taat kepada Allah karena Allah, maka ketahuilah itu akan menjadi sebab diampuni dosanya. Dan qiyamul lail di bulan Ramadan itu dikukuhkan, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat-sahabat. Yang qiyamul lail khusus di bulan Ramadan sering kita sebut, kita dengar diberi nama dengan taraweh. Dan memang kalimat taraweh itu tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Akan tapi tidak penting masalah pemberian nama, yang jelas taraweh adalah termasuk qiyamul lail yang dimaksud Nabi SAW. Dan sebelum kita membahas tentang taraweh, singkat taraweh, karena penjabaran secara panjang lebar, mohon khususnya para asatid untuk bisa memiliki buku ini nanti. Boleh dikopi, bebas, diperbanyak sebanyak-banyaknya. Kan tapi kami himbau agar bagi siapapun yang qiyamul lail, sholat taraweh, jangan sampai dengan bacaan yang ngebut, karena itu adalah termasuk lahan haram bagi siapapun yang mengikutinya. Jadi kalau kita taraweh kok imamnya ngebut, kita bukan dapat pahala tapi kita dapat dosa. Bahkan bagi seorang imam, hakim negara, kata Imam Nawawi, wajib memberikan takzir, hukuman kepada siapapun yang membaca Al-Quran dengan lahan yang tidak menghadirkan huruf-huruf dan makharijnya secara sempurna, sementara dia bisa untuk menghadirkan secara sempurna. Jadi yang jadi imam ngebut itu kan aslinya kalau pelan-pelan kan bisa sempurna bacaannya, cuman karena kebiasaan di kampung ngebut maka itu menjadi haram. Dan siapapun yang taraweh bersama mereka bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Ini yang harus ditekankan. Kemudian masalah taraweh, mohon kita siapapun ya yang mendengar ini hendaknya membuka hati selapang-lapangnya, agar jangan hidup kita itu hanya khilaf dan berselisih faham. Sementara ini adalah satu amalan sunnah. Jangan sampai gara-gara taraweh lalu kita bermusuhan dan bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi ketahuilah, memang ada sebagian orang yang lidahnya adalah mudah mengucapkan kalimat bid'ah, menuduh orang lain melakukan satu bid'ah. Maka dari itu kita pun perlu menjelaskan agar kita di saat menjalankan satu amalan dengan penuh keyakinan, karena ada sandaran-sandarannya dari para ulama-ulama, yang para ulama tentu mereka akan mengambil dari hujjah-hujjah yang jelas. Jadi masalah sholat taraweh itu sudah sangat jelas bilangannya. Adapun hukumnya adalah sunnah yang sangat dikukuhkan, karena qiyamul lail dalam hadis yang sudah disebutkan tadi. Akan tapi berapa sih bilangan sholat taraweh? Karena ada sebagian hamba Allah yang kerjaannya membuat keraguan-raguan, dan itu adalah fitnah. Keraguan-raguan orang yang melakukan sholat taraweh, bagaimana satu amalan ibadah yang dilakukan bertahun-tahun lalu disifati dengan bid'ah. Jangan dianggap ini tidak ada. Ada orang yang semacam itu. Dan ada pengikutnya. Maka kami kukuhkan pada malam hari ini bahwasanya tidak ada tarawih yang bid'ah. Yang mengatakan ada tarawih bid'ah, maka ia adalah pembawa fitnah. Adapun bilangan tarawih dalam diskusi atau dalam catatan yang kami hadirkan di sini, sengaja kami bagi dengan 4 bagian. Yang pertama, hendaknya kita tahu terlebih dahulu bilangan witirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab di sana ada orang yang salah faham menganggap sholat witir Nabi Muhammad adalah termasuk bagian daripada tarawih, atau salah menduga. Sehingga kita harus tahu berapa sih witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, berapa sih bilangan tarawihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang ketiga, berapa sih bilangan tarawihnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang keempat, apa kata para ulama? Bukan kataku, bukan katamu, tapi para ulama berkenaan dengan tarawih itu sendiri. Pembahasan yang pertama singkat saja, barangkali ini akan juga diekspos di beberapa media, bahwasanya bilangan witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu ketika Nabi menganjurkan karena waktu yang sempit untuk berwitir satu. Kadang ada riwayat, ada juga riwayat witir Nabi 3, ada 7, ada 11. Bahkan ada riwayat 13, akan tapi sebagian ulama menggabungkan antara 13 dengan 11 karena ditambah dengan sholat rakaat al-fajr. Baik, adapun riwayat-riwayat tentang witir, di sini kami hadirkan 9 hadis tentang witir Nabi SAW. Tidak mungkin kami baca di sini. Nanti mohon diambil bukunya. Akan tapi ada beberapa saja yang perlu kita hadirkan tentang witir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis, ya, hadis sahih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan bahwasanya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah pernah meriwayatkan satu hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat bil laili, di malam hari, 10 rakaatan 10 rakaat, thumma yusalli idza samin an nida bis subhi rakataini khafifataini. Kemudian kalau sudah mendengar suara azan subuh, melakukan 2 rakaat yang ringan, 13 rakaat, kemudian 2 rakaat. Nah, kemudian ada ini, ada 13 dan 2 rakaat. Kemudian ada lagi riwayat juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Imam Muslim, hadis sahih semuanya. Riwayat hadisnya banyak, cuman kami hadirkan beberapa saja. Imam Muslim meriwayatkan dari Anil Qasim bin Muhammad, diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad, qala, beliau berkata, sami'tu Aisyah radhiyallahu taala taqul, aku mendengar Siti Aisyah berkata, kanat salatu Rasulillah, salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minal laili, pada malam hari, 10 rakaat. 10 rakaatin 10 rakaat. 10 wa yutiru bi sajdatin, ditambah 1 witir 1, jadi 10 dengan 1, jadi 11 rakaat. Wa yarka'u, kemudian melakukan salat rakaatil fajri, 2 rakaat fajar. Fatilka, maka jumlah semuanya 13 rakaatan. Jadi 13 diambil 2, yaitu 2 rakaat fajar menjelang azan atau mendengar azan lalu melakukan salat 2 rakaat. Berarti tetap 11. Ini ada. Itu bercerita tentang apa? Salat witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada hadis lagi, hadis sahih yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Siti Aisyah lagi. Karena salat witir banyak diriwayatkan dari Siti Aisyah. Dari Siti Aisyah juga, bahwasanya Siti Aisyah suatu ketika ditanya oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Abi Salamah ibn Abdurrahman. Beliau bertanya kepada Siti Aisyah, kaifa kana salatu Rasulillah alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana tentang salat Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Maksudnya salat tarawih di malam harinya. Faqalat, kemudian Siti Aisyah bercerita, maka Rasulullah, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazidu, menambah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di selain bulan Ramadan. Sahabat Nabi tersebut bertanya tentang kekhususan di bulan Ramadan, tapi Siti Aisyah memberitahu tentang amalan Nabi di bulan Ramadan yang juga dilakukan di luar bulan Ramadan. Artinya Siti Aisyah tidak menjawab tentang tarawih. Maksudnya Siti Aisyah ditanya, apa yang dilakukan Nabi di malam Ramadan? Siti Aisyah menjawab, Nabi Muhammad tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Jadi Siti Aisyah menceritakan tentang kebiasaan Nabi di bulan Ramadan, yaitu melakukan sholat 11 rakaat. Dan di luar Ramadan juga 11 rakaat, tidak pernah lebih dari itu. Ini
Yusolli arba'an, melakukan salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kau bertanya tentang bagaimana bagusnya salat Rasulullah dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusolli arba'an, kemudian melakukan salat 4 rakaat. Fala tas'al, jangan kau bertanya tentang an husnihinna, tentang bagusnya salat Nabi, wa tulihinna, dan panjangnya salat Nabi. Tsumma yusolli thalathan, kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Berarti 4 4 3. Bilangannya menjadi berapa? Menjadi 11 rakaat. Qalat Aisyah, kemudian Siti Aisyah berkata, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, kau tidur dulu. Jadi Nabi melakukan itu setelah tertidur. Setelah tidur Nabi bangun, dan dalam riwayat lain Nabi itu akan selalu melakukan witir. Setelah melakukan sholat banyak, baru melakukan witir, membangunkan Siti Aisyah. Ini tanda bahasanya Siti Aisyah itu menyaksikan witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atanamu qabla an tutir, apakah tidur dulu baru witir ya Rasulullah? Ya Aisyah, inna ainayya, kedua mataku itu tertanamani, tertidur, wala yanamu qalbi, dan hatiku tidak tertidur. Nah ini adalah riwayat tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah yang berkata, yang menunjukkan lagi bahwasanya ini adalah witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu melakukan sholat banyak. Baru setelah akhir Siti Aisyah dibanguni biar ikut sholat, karena tidak kuat bisa seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak, jadi tidak dibanguni dari awal, karena Nabi kasih sayang kepada istri beliau yang mungkin ibadahnya tidak sekuat, yang ibadahnya tentu tidak sekuat Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah melakukan banyak sholat, tentunya berarti waktu Siti Aisyah bangun, Nabi telah melakukan sholat. Dalam riwayat lain, Imam Bukhari juga ini menunjukkan. Imam Bukhari an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi, wasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusolli, melakukan sholat, wa ana raqidatun, dan aku tidur membentang, aku tidur mu'taridatun, melintang. Jadi ini menunjukkan kecil kamar Nabi melakukan sholat, Siti Aisyah melintang di hadapannya. Ala firasyi, jadi aku tuh di tempat tidurnya Nabi itu, Siti Aisyah juga tidur di situ, tapi Nabi sholat di situ, Siti Aisyah melintang. Fa idza arada ayyutir, lagi dulu, Siti Aisyah kalau mau witir, Rasulullah kalau mau witiran baru aigodoni, membangunkan aku. Jadi Rasulullah itu kalau membangunkan Siti Aisyah kalau mau witiran. Fa'autartu, kemudian aku juga witiran bersama Rasulullah. Jadi itu tadi yang disaksikan Siti Aisyah adalah witir. Sampai Siti Aisyah pun tanya, atanamu, kau tidur sebelum berwitir? Jadi 11 rakaat itu adalah witir Nabi. Jadi Nabi sholatnya banyak. Itu witir. Ini masalah witir Nabi SAW. Mohon dipahami dengan jelas, pelan-pelan. Singkirkan hawa nafsu, singkirkan apa yang pernah kita lakukan kemarin itu. Kita kembali kepada perkataan ulama. Sekarang kita lihat, kita pengen pelan-pelan dengan faham yang jelas. Berarti dari sini bisa disimpulkan sangat jelas dan gamblang, witir Nabi adalah 11 kebanyakan. Biarpun Nabi juga pernah dinukil riwayat witir sekali, 3, 7 ada. Witir, sholat witir itu adalah sholat yang ganjil. Ada 1, boleh 3, iya 5, boleh 7. Tapi Nabi diuratkan bermacam-macam riwayat. Cuman kami hadirkan di kitab ini, di buku ini, hanya 9 hadis saja. Baik, kemudian setelah itu, pembahasan yang kedua, berapa sih tarawihnya Rasulullah SAW? Kalau tadi Siti Aisyah hanya menyaksikan witirnya Rasulullah, tidak bisa menyaksikan semua sholat Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah sholatnya itu tawarramat qadamah, kakinya bengkak. Siti Aisyah nggak menyaksikan. Siti Aisyah tidur. Baik, kemudian berapa tarawihnya Rasulullah SAW? Tarawih di sini maksudnya qiyamul lail fi layali Ramadan. Berapa rakaatkah yang dilakukan oleh Rasulullah di malam-malam bulan Ramadan? Ini ada riwayat yang banyak sekali. Pertama dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita menghadirkan tidak tahu berapa riwayat di sini, akan tapi kami ambil 1-2 saja. Nanti selebihnya mohon dibaca dan pelan-pelan bacanya, jangan buru-buru. Wa qalat Sayyidatu Aisyah, Siti Aisyah berkata radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu shalla fil masjid, salat di masjid. Salat di masjid. Dzata lailatin, pada suatu malam. Nabi salat di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun, kemudian banyak orang-orang ngikuti salatnya Rasulullah, ikut di belakang Rasulullah. Tsumma shalla fil qabilati, kemudian Nabi melakukan salat di malam yang kedua. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati fakathuran nas, kemudian orang banyak, semakin banyak.
Yang pertama diikuti banyak orang, semakin banyak lagi. Di hari yang ketiga, tsalitsati au al-rabi'ati atau yang keempat, falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Nabi tidak keluar. Falamma asbaha, waktu masuk salat subuh, Nabi salat ke masjid. Nabi berkata, qad ra'aitu alladhi sona'tum, aku telah melihat apa yang kau lakukan wahai para sahabatku. Kamu nunggu aku kan tadi? Pengen sholat sama aku lagi kan? Falam yamna'ni minal khuruji, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar. Ilaikum, kepadamu. Illa anni khasyitu an tufrat alaikum, kecuali karena aku takut sholat itu jadi diwajibkan. Jadi Nabi melakukan sholat di rumah. Tidak datang ke masjid, takut nanti datang ke masjid diikuti lagi oleh sahabat Nabi, diikuti lagi sahabat Nabi, lalu turun wahyu. Kayaknya sahabatmu senang jadi wajib, wahai Muhammad. Karena Nabi sayang dengan umat, Nabi tidak datang ke masjid. Tapi sholat di rumah. Sholat di rumah. Jadi alasan Nabi tidak datang ke masjid karena khawatir begitu cintanya kepada umat, takut diwajibkan kepada umat. Sehingga sampai hari ini tarawih tetap sunnah. Wadzalika fi Ramadan, ini kisah di bulan suci Ramadan. Nah ini kisah dan hadis yang serupa dengan ini banyak sekali. Yang serupa dengan ini riwayat dari Imam Bukhari juga meriwayatkan kisah tersebut sampai Nabi membuat namanya apa? Tempat, memesan satu tempat. Ini dalam riwayat saya baca lagi dari Zaid bin Thabit anna Rasulullah, dari Sayyidina Zaid bin Thabit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, mengambil hujrah, tempat khusus. Hujrah itu aslinya kamar, akan tapi bukan, jangan dianggap masjid dibuat kamar, tempat khusus. Hasibtu annahu qala min hasir, dan aku menduga bahasanya itu adalah dari hasir, dari apa? Tikar. Jadi Nabi membuat di pojok masjid tikar untuk sholat. Jadi biar itu untuk khusus untuk Nabi. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fa shalla fiha layaliya, kemudian Nabi melakukan sholat beberapa malam. Fa shalla bi sholatihi nasun, kemudian diikuti oleh orang-orang min ashabihi, dari para sahabat-sahabat Nabi. Falamma alima bihim, setelah tahu Nabi Muhammad bahwasanya sahabat yang ngikuti terus, ja'ala yaqut, kemudian Nabi duduk, tidak keluar lagi di rumah, tidak keluar ke masjid lagi. Fa kharaja ilaihim, kemudian Nabi keluar setelah masuk subuh, qala, berkata, qad araftul ladzi, seperti tadi ceritanya, qad araftul ladzi raaitu, aku tahu apa yang aku saksikan darimu, min soni'ikum, dari apa yang kau lakukan. Fasallu ayuhan nas, kemudian salatlah wahai munas, fi buyutikum, di rumahmu boleh. Fa in afdal, ini fa in afdal salatal mar'i fi baiti ilal maktubah, sebaik-baik salatnya seorang hamba adalah di rumahnya. Ini menunjukkan bahasanya Nabi SAW melakukan salat, bilangannya tidak disebutkan. Dan masih banyak riwayat, dan itu adalah salat malamnya Rasulullah. Kesimpulan daripada riwayat-riwayat yang banyak yang tidak bisa kami sebut semuanya di sini, sholat tarawihnya Nabi Muhammad tidak disebutkan bilangannya. Siti Aisyah juga tidak tahu, karena Siti Aisyah tahu-tahu sudah diajak sholat witir. Dan para sahabat Nabi pun tidak bisa menghitung, karena Nabi pun sholat di rumah beliau. Baik, jadi bilangan sholat tarawihnya Nabi Muhammad tidak ada. Baik, dengan begitu maka 20 rakaat tarawih itu bukan bilangan sholat tarawihnya Rasulullah, jelas. Dan 8 rakaat yang sering disebut akhir-akhir ini juga bukan bilangan sholat tarawihnya Rasulullah, karena bilangan sholat tarawihnya Rasulullah tidak disebutkan. Jadi 20 rakaat bukan bilangan sholat tarawihnya Rasulullah, dan 8 rakaat juga bukan bilangan sholat tarawihnya Rasulullah. Dan jangan sampai ada yang berdusta dalam hal ini, harus jujur ini. Sebab Nabi Muhammad dalam riwayat ini adalah tidak ada bilangannya. Yang jelas banyak. Berapa sih bilangannya? Enggak ada bilangannya. Selesai di sini. Baik, kemudian yang selanjutnya, berapa sih para sahabat Nabi melakukan? Riwayat yang banyak di sini dari Sayyidina Umar bin Khattab zaman kekhalifahan yang sudah disepakati oleh para sahabat-sahabat Nabi, dan itu sudah dari masa ke masa yang tidak pernah diingkari oleh siapapun. Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi melakukan sholat 20 rakaat. Kalau ada orang pengen mencoba melemahkan riwayat ini, melemahkan riwayat sholatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka ketahuilah, di saat dia melemahkan riwayat tersebut, tetap tidak bisa mengatakan 8 rakaat adalah tarawihnya Rasulullah SAW, bilangan tarawihnya Rasulullah.
Akan tapi kenyataannya adalah para sahabat Nabi melakukan sholawat tarawih, melakukan sholat qiyamul lail 20 rakaat, dan itu dinukil oleh para sahabat dan para imam madzhabul arba'ah. Adapun riwayat-riwayat tentang 20 rakaat tarawihnya Nabi SAW ini adalah banyak sekali. Imam Bukhari juga meriwayatkan kisah tersebut, biarpun di situ tidak menyebutkan secara khusus, akan tapi pekerjaan Sayyidina Umar bin Khattab yang mengumpulkan sholat dengan satu imam yaitu Sayyidina Ubay. Kemudian ini ada riwayat-riwayat perlu dibaca bahwasanya sholat tarawih Nabi SAW, nah ini salawat para sahabat Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala satu saja dari Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala, dari Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau berkata, qala kharajtu ma Umar bin Khattab, aku keluar dengan Sayyidina Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan, pada suatu malam di bulan suci Ramadan, ilal masjid, ke masjid, fa idan nasu auza'un mutafarriqun, aku melihat orang-orang salatnya itu kelompok-kelompok, ada kelompok situ, kelompok sini, kelompok situ, berceceran, tapi pada berjamaah ceceran, karena dengar dari Nabi, menyaksikan dari Nabi salatnya berjamaah, cuman nggak tertib, itu 5 orang, 10 orang ini. Yusalli rajul nafsi, ada orang salat sendiri, yusalli rajul fa yusalli bi salati rahtu, ada satu orang salat diikuti oleh kaumnya, grupnya, kelompoknya. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, anni ara, aku berpendapat, punya ide ini, lo jama'tu haula'i ala qari'in wahidin, kalau seandainya mereka aku kumpulkan kepada imam yang satu, lakana amthal, nih saya lebih begini, lebih bagus. Tsumma azama fa jama'ahum, kemudian niatnya Sayyidina Umar dikuatkan lagi oleh Sayyidina Umar, kemudian diwujudkan, dikumpulkanlah para sahabat ini ala Ubay bin Ka'ab, imamnya satu namanya Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, kemudian setelah keputusan dari Sayyidina Umar agar salatnya imamnya satu, kemudian aku saksikan di malam berikutnya, wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, semua orang salat dengan imam yang satu sampai hari ini. Qala Umar, Sayyidina Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini loh ya. Jadi ini bid'ah hasanah, baik, hal yang baru, yang bagus, ya ini dikumpulkan dalam qari' wahid, seorang imam yang satu. Nah ini adalah riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian juga riwayat dari Imam Baihaqi dan setelah Imam Baihaqi, bilangannya berapa sih? Disebutkan di situ adalah 20 rakaat, dan banyak riwayat tentang itu semuanya. Selesai sampai di sini. Kemudian tarawih Nabi Muhammad, witir Nabi Muhammad sudah jelas 11 rakaat. Kemudian tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Kemudian sahabat Nabi mengambil 20 rakaat. Lalu kenapa hari ini kok kita ngikuti yang 20 rakaat? 4 madhab. 4 madhab mengambil 20 rakaat. Para a'immah mujtahidin cerdas, mereka lebih ngerti tentang bagaimana menjalankan sunnah Nabi SAW. Jika ada orang melakukan 4 rakaat di malam Ramadan, termasuk man qama Ramadan, termasuk qiyamul lail fi layali Ramadan, termasuk menghidupkan malam Ramadan, yang melakukan 10 rakaat termasuk qiyamul lail fi layali Ramadan, yang 18 juga qiyamul lail fi layali Ramadan, termasuk qiyamul lail, yang 20 juga qiyamul lail. Cuman kenapa para imam 4 madhab mengambil yang 20? Ketahuilah, 20 adalah qiyamul lail, berarti dengan 20 rakaat para sahabat Nabi telah menjalankan sunnah Nabi, man qama Ramadhan, barang siapa menghidupkan bulan Ramadan, 20 rakaat. Selagi Nabi tidak membatasi, maka aku mengambil 20 rakaat. Itu para imam. Terus kenapa harus 20 kok tidak 18 dan yang lainnya? Karena 20 ini ada 2 kesunahan. Sunnah yang pertama adalah qiyamul lail. Kalau kita ngambil 10 saja sunnah qiyamul lail, tapi dengan ngambil 20 di samping sunnah qiyamul lail ada sunnah yang kedua. Apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, yaitu ngikuti khulafa'ur rasyidin, dan itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Khulafa'ur Rasyidin tidak melakukan, bebas kita akan mengambil sana sini. Cuman karena Khulafa'ur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab telah mengambil 20, maka aku mengambil 20.
Kalau yang mengambil selain 20 dapat satu sunnah, yaitu qiyamul lail fi layali Ramadan. Tapi di saat mengambil 20 qiyamul lailnya dapat plus menjalankan perintah Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan itu adalah hadis sahih. Seperti itu kesimpulannya. Baik, kemudian di situ ulama a'immah madzhabul arba'ah kami sebutkan di sini. Kemudian di satu ada pendapat lemah, tapi masih pendapat a'immah dinukil dari Imam Malik. Salat tarawih bukan 20 rakaat. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Memang betul tarawih ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dikukuhkan 4 madhab, termasuk Imam Malik sendiri dan riwayat yang dikukuhkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, tarawih adalah 20 rakaat. Ada riwayat lain dari Imam Malik rahimahullah ta'ala dinukil dari beliau, salat tarawih adalah 36 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Kalau mau ambil boleh diambil ini. Selebihnya tidak ada pendapat setelah itu. 36 rakaat, dan hujjah bagi yang mengikut pendapat ini mengatakan bahwa kalau ada orang di Mekah itu melakukan salat tarawih 2 rakaat kemudian tawaf, 2 rakaat tawaf, 2 rakaat tawaf. Tapi kalau di Madinah tidak ada tawaf karena nggak ada Ka'bah, maka 2 rakaat tawaf yang dilakukan ahli Mekah diganti oleh orang ahli Madinah dengan melakukan 4 rakaat juga. Dan ini tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW karena termasuk qiyamul lail. Termasuk qiyamul lail. Ini yang terjadi antara, nah, maka karena 36 ini berbeda dengan apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab tapi tidak melanggar, maka ini pendapat tidak dikukuhkan. Yang dikukuhkan hanya satu, yaitu pendapat 20 rakaat. Mohon ini dicermati masalah ini. Adapun masalah sebagian orang yang mengatakan tarawih Nabi adalah 8 rakaat, yang digunakan adalah hadis Siti Aisyah tadi yang kami sebutkan. Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah melakukan sholat 8 rakaat kemudian 3 rakaat. Itu sudah kami jelaskan, itu sholat witirnya Nabi SAW di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Bagi yang mencoba memaksakan bahwasanya itu tarawihnya Nabi, baik. Kalau Anda memaksakan tarawih Nabi SAW bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau dilacak tentang makna hadis dan dibanding dengan hadis lain sudah nggak masuk. Akan tapi ada sebagian orang memaksa bahwasanya itu adalah tarawihnya Rasulullah. Bagaimana tarawih Rasulullah? Tidak ada bilangannya tarawih Nabi. Baik, sudahlah. Ya sudah. Tarawih Nabi. Kalau memang itu tarawih Nabi 8, witirnya Nabi 3. Sementara tadi sudah benar-benar disebutkan riwayat lain selain riwayat yang itu, misalnya tadi Nabi sholat 11 rakaat, itu ada riwayat sahih Bukhari Muslim. Berarti bertentangan dengan apa yang dianjurkan Nabi, bahwa kalau memasuki bulan Ramadan hendaknya kita meningkatkan ibadah sampai Nabi yashuddu mi'zarahu wa yugidu ahlahu, menyincingkan lengan bajunya untuk giat ibadah, membangunkan keluarganya. Dan Nabi yang menganjurkan kita di bulan Ramadan banyak ibadah, sementara di luar Ramadan witirnya saja 11 rakaat, kok masuk Ramadan witirnya dikurangi jadi 3 rakaat. Ini gimana kisahnya? Kenapa harus jadi 3 rakaat? Qiyamul lailnya tarawihnya 8 rakaat, kemudian witirnya jadi 3. Turunlah Nabi SAW, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi SAW. Jadi katakan, tapi kalau ada orang melakukan 8 rakaat semoga diterima oleh Allah, tapi jangan jadikan syiar di masjid-masjid dan musola-musola. Karena apa? Kita hendaknya membawa orang dengan ibadah yang lebih banyak lagi, dan itu sudah ada disepakati 4 madhab. 8 rakaat bukan tarawihnya Rasulullah, seperti 20 rakaat bukan tarawihnya Rasulullah, harus jelas itu. Tapi 20 rakaat adalah tarawih qiyamul lailnya Rasulullah SAW. Kena makna qiyamul lail Nabi SAW, karena qiyamul lail Nabi tidak ada bilangannya, dan 20 termasuk bisa dimasukkan qiyamul lail. Hanya kelebihannya yang 20 kita ngikuti Sayyidina Umar bin Khattab dan para khulafaur rasyidin. Nah ini, yang ini harus difahamkan. Jangan sampai kita salah dalam hal ini, kemudian dikit-dikit mengatakan orang lain bid'ah, sesat, masuk neraka, naudzubillah. Ada sebagian orang mengatakan tarawih dengan 20 rakaat adalah bid'ah dan seterusnya. Masya Allah, ini musibah, problem. Kemudian sholat di malam hari ini aneh sebagian orang yang berdasarkan hadis Siti Aisyah tentang witirnya Nabi. Tadi ingat witirnya Nabi, rinciannya jelas kan? Nabi mengatakan itu witirnya Rasulullah, sampai Siti Aisyah, atanamu qabla an tutir, kau tidur dulu sebelum witir, itu witir Nabi. Ada 2 kesalahpahaman. Hadis witir dibawa ke tarawih 1. Kemudian setelah itu dia mengamalkan hadis itu ditelan mentah-mentah, tidak dibanding dengan hadis yang lain, yaitu dengan melakukan 4 rakaat.
Boleh kita melakukan yang demikian, akan tapi kalau ingin sunnah di atas sunnah, pakai hadis yang lainnya. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, sholatul laili mathna mathna. Sholat malamnya Nabi Muhammad itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi hadis tentang 4 rakaat tadi, witir Nabi Muhammad yang 4 itu bisa dibagi 2 hasilnya tetap 4, tidak bertentangan dengan bilangan 4, tapi digabung dengan hadis Nabi, yaitu apa? Mathna mathna. Jadi dalam kaidah fikih i'malud dalilain aula min ilgha'i ahadihima, kalau selagi kita bisa menggabungkan 2 dalil dipakai semuanya, itu lebih bagus daripada membuang salah satu dalil. Dalil digabungkan 4 rakaat, cerita Nabi melakukan sholat 10 rakaat, contoh ada lewat Nabi melakukan sholat 10 rakaat, disebutkan tadi hadis sahih. Apakah 10 rakaat langsung 10? Pahamkan hadis yang lain mengatakan mathna mathna, berarti 10 itu dengan cara 2 2 2 2. Kalau 10 ya sah, akan tapi sunnah di atas sunnah. Kalau 10 digabungkan dengan hadis yang lain, sholatul laili mathna mathna. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga hati kita semakin sejuk. Tolong semua masjid musola syiarnya adalah syiar khulafaur rasyidin. Perintah Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Kalau Anda malas, jangan jadi imam. Anda jadi makmum, sholat 2 rakaat pulang boleh. Bahkan nggak terawih pun nggak apa-apa, tapi syiar masjid jangan diganggu, sehingga yang semula 20 turun jadi 8. Akan tapi yang lebih perlu mestinya yang 8 dinaikkan menjadi 20, itu namanya peningkatan. Untung-untung tahun depan 36 rakaat ya. Jadi perlu ditingkatkan, jangan diturunkan, karena umat ini perlu bimbingan, umat ini perlu ada yang mengajak, umat itu perlu ada yang nonton, jangan malah diturunkan. Kadang subhanallah yang melakukan menurunkan kualitas ibadah umat sudah begitu sambil membid'ahkan yang lain. Ini sudah tidak ketemu judulnya, ini hamba-hamba semacam itu. Baik, ini semoga setelah ini bisa disampaikan kepada yang lainnya. Kesempurnaannya ada di buku ini, dan bisa dilihat di web www.buyayahya.org. bisa diambil, dikopi, dan dibagi selebar-lebar, seluas-luasnya, dan semoga bermanfaat. Dan setelah itu jangan ada khilaf. Kalau ada orang melakukan sholat 8 rakaat, biarkan, karena memang martabat dia adalah pengen yang seperti itu. Cuman jangan jadikan syiar masjid, syiar musola. Siapapun, syiar masjid, syiar musola hendaknya 20 rakaat. Witirnya boleh 3, boleh 11. Seperti kebiasaan Nabi 11, boleh 3 umumnya. Kebiasaan Nabi adalah juga ada 3 rakaat, tapi kebanyakan witir Nabi adalah 11 rakaat. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.